Sugeng Dalu, Mbah. Sugeng Dalu, Mbak. Iya, kita ada satu pertanyaan. Kenapa, Mbah, orang itu kalau lagi jatuh atau sedang berada di bawah ingin bangkit itu sulit? Seperti halnya misalkan tirakatnya atau mungkin doa-doanya itu sulit sekali dikabulkan. Bahkan mungkin mereka-mereka yang di posisi di bawah ini sangat serius sekali memohon kepada Tuhan, dalam peribadahnya serius. Bahkan orang-orang yang di bawah itu mayoritas hanya satu harapannya itu cuma kepada Tuhan saja. Karena mayoritas orang-orang yang ada di bawah itu jarang sekali mendapat pertolongan dari manusia yang lain, sehingga tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada siapapun kecuali kepada Sang Pencipta saja. Namun dengan demikian doa-doanya, tirakatnya itu seperti halnya tidak ada gunanya atau sulit sekali untuk dikabulkan. Kemudian di sisi lain ada orang-orang yang ibadahnya hanya sebatas, kemudian doa-doanya pun juga tidak tertib, atau misalkan doa-doanya itu seperti asal-asalan saja tapi justru malah seringkali terkabulkan. Mbah, ini pandangan jenengan bagaimana? Pandangan saya memang Tuhan punya kuasa yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga doa-doa setiap manusia dikabulkan dan tidak. Kita tidak punya kuasa apapun dan kita tentu tidak boleh marah, karena permohonan kepada Tuhan semata-mata kita hanya minta. Berhasil dan tidak kita tetap kembalikan kepada Sang Pencipta alam, kita tetap pasrah dan sumarah. Memang apa yang dikatakan Mbak Lulu benar, bahwa kadang pula orang itu berdoanya mati-matian pagi, siang, sore, malam. Bahkan mereka memfokuskan, mengutamakan doa yang lebih andal. Semakin ditekuni doanya, semakin ibadahnya kuat sekali, semakin dia percaya 100%. Namun permintaan-permintaan mereka gagal total dan mereka seperti putus asa. Jika mereka kadang-kala mereka berdoa, mereka sudah tidak minat lagi atau mereka sudah putus asa. Okay. Disinilah letaknya bahwa manusia memang diberikan cobaan-cobaan oleh Tuhan. Seketika kita bosan dalam upaya kita berdoa, tentu Tuhan akan menguji kepada kita. Barangkali mereka yang bosan memohon, bagi mereka yang marah pada Tuhan, bagi mereka yang memohon hanya nafsunya saja, yang tidak ikhlas ridho di dalam hatinya, maka tentu Tuhan akan tidak meridhoi. Sehingga permohonan manusia kadangkala ada yang berhasil dengan cepat atau kilat, ada pula yang berhasil dalam jangka yang sangat panjang sekali dan sangat lama sekali. Sehingga disinilah letaknya manusia akan dibikin kebingungan, karena apabila kita setiap minta, Tuhan selalu mengabulkan. Setiap kita minta, Tuhan akan memberi. Setiap kita minta, Tuhan akan memberikan ijabah. Tentu kita sebagai manusia menyombongkan diri, merasa kita dekat dengan Tuhan. Kita merasa akunya tinggi, kita merasa dipercaya oleh Tuhan, sehingga kesombongan inilah yang tidak hendaki oleh Tuhan, karena kita akan bagaimanapun kita tetap hamba biasa, manusia yang benar-benar tidak punya daya kekuatan apapun. Karena dalam bentuk segi apapun kita memang diberikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan, kewibawaan, harta benda, anak istri, semua semata-mata diberikan atau dihadiahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang menjadi sudut pandang pertanyaan Mbak Lulu, bagaimana caranya kita menyikapi hal seperti ini? Tentu kita menyikapi dengan bersabar diri. Utamanya yang penting kita koreksi diri. Artinya koreksi diri, kenapa kita menjadi bangkrut, kenapa kita menjadi sulit untuk mencari pekerjaan, kenapa kita sulit untuk mencari rezeki. Tentu kesalahan-kesalahan di titik terhadap kita sendiri. Tidak mungkin Tuhan akan bertindak yang tidak benar. Semua kesalahan, semua kesusahan itu terpancang atau terfokus
atau terdapat di dalam kita sendiri, sehingga kadang-kadang kita egois tinggi, kita sombong, walaupun kita salah, kita malu mengatakan kita salah. Apabila kita misalkan mengalami masalah yang mana kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, misalkan kita sebenarnya orang malas-malasan saja dan kita tidak berusaha sekeras-kerasnya, namun kita sudah merasa sudah notok, sudah pol, atau sudah berusaha keras, kita sulit jadi kritik dan kita selalu menganggap kita sudah super, kita sudah merasa benar. Dengan merasa itulah maka kita semakin dijauhi dengan rezekinya. Yang intinya bahwa kesialan, kesusahan, kegagalan tidak terletak pada orang lain, juga tidak pada sang kuasa, namun terletak pada diri kita. Kita juga tidak tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tergantung, namun kita tidak berusaha, kita tidak merubah, maka kita tetap seperti ini saja. Sehingga kesuksesan dapat disimpulkan tidak hanya terletak pada Tuhan Yang Maha Esa saja, tapi juga terletak pada diri kita ini. Sehingga banyak sekali para mereka-mereka yang berusaha hingga modalnya hancur, dan mereka yang kesana kemari utangnya menumpuk, sehingga mereka malas untuk bekerja, dan mereka selalu marah-marah, mereka putus asa, merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberikan ijabah kepada doa-doa kita. Mari kita untuk membongkar apa yang kita lakukan salah. Setelah salah kita berusaha. Banyak sekali para pengusaha, misalkan usahanya mereka tidak disenangi oleh pelanggan, namun mereka merasa super, mereka merasa percaya diri, padahal pelanggan sudah disakiti, pelanggan dikecewakan, sehingga akan sepi mereka menerima job atau menerima pelanggan. Disinilah letak kesombongan kita, agar kita tahu diri. Apabila kita tahu diri, maka kita tentu akan bisa merubah. Bukan itulah yang diharapkan oleh kita, dan kita akan membuka lembaran yang baru. Mungkin Tuhan akan memberikan jalan bersamaan kita, perubahan kita atau perubahan pekerjaan kita. Maka kebersamaan itulah yang dapat dikatakan keuntungan. Sehingga keuntungan itu pasti kebersamaan dengan keuntungan kita dan dengan ridho Tuhan. Sehingga yang namanya keuntungan itu sangat penting sekali, atau dapat dikatakan nasib yang mujur. Sehingga nasib yang mujur pasti didukung berbagai hal, didukung dengan perubahan kita, didukung dengan pelanggan kita yang banyak, didukung dengan aura-aura kita yang positif, didukung dengan channel-channel kita yang sangat luas sekali, juga didukung oleh orang-orang yang percaya kepada kita, didukung oleh segala lapisan yang mereka sangat menyenangi kepada kita, termasuk kita didukung atau dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila bertanya hal-hal seperti itu, mari intinya kita koreksi diri agar kita bisa ada perubahan. Setiap orang pasti punya permasalahan, baik permasalahan secara lahir atau permasalahan batin. Namun permasalahan itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, yang bisa menyelesaikan tidak orang lain, tapi kita sendiri. Apabila kita sadar, kita mengerti, maka rezeki atau keuntungan akan datang, akan menghampiri kita, Mbak. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Mungkin teman-teman sedang berada di posisi di bawah saat ini, terus bersabar, terus berikhtiar. Kita memohon melalui doa serta kita berusaha semampu kita. Semoga kita semua selalu diberikan berkah yang barokah, yang melimpah dalam kehidupan kita semua, teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kang pinanggih, amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun.